Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Oktavia Armayeni, NPM 18 170 530 114. Mahasiswi Universitas Baitur Rahmah, Fakultas Ekonomi Manajemen Lokal C. Nah, di dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun latar belakang penelitian. Nah, di sini terdapat definisi latar belakang penelitian. Latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakangnya. Husein Umar 2001-238. Kunci dari keberhasilan menyusun latar belakang masalah penelitian, seberapa komprehensif kita merangkumkan penelitian kita. Tulisan yang baik adalah bahwa dengan hanya membaca latar belakang masalah, orang langsung bisa memahami apa yang sedang kita lakukan pada penelitian kita. Untuk bisa mencapai itu, pokok pikiran seluruh paragraf pada latar belakang masalah penelitian harus memuat dan mengikuti pola alur sebagai berikut. Nah, ini pola alur latar belakang yang dibuat berbentuk segitiga terbalik. Di dalam segitiga terbalik ini terdapat langkah-langkah alur dari latar belakang. Yang pertama yaitu introduction terkait objek penelitian. Yang kedua variabel Y, yaitu yang pertama kita buat pengantar, lalu definisi variabel Y dari dua para ahli, kemudian kita simpulkan dengan bahasa sendiri, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y. Selanjutnya, variabel X1. Pengantar, lalu masukkan definisi variabel X1 dari para ahli, kemudian kita simpulkan dengan bahasa sendiri, dan masukkan indikator-indikatornya, lalu hubungkan antara X1 dan Y, dan seterusnya. Selanjutnya, fenomena atau masalah penelitian. Lalu kutipan satu penelitian terdahulu, lalu penutup, dan yang terakhir judul. Contoh penulisan latar belakang penelitian. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh judul penelitian saya, yaitu pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja kerja karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 6 Rimbo 2, Kabupaten Tebo, Jambi, Afdeling 1. Nah, dapat kita ketahui di sini yang variabel Y-nya yaitu kinerja kerja, dan X1-nya motivasi kerja, dan X2-nya yaitu lingkungan kerja. Pertama, kita masuk ke dalam introduction-nya terlebih dahulu, yaitu PT PN 6 memiliki 14 unit usaha, yang salah satunya yaitu PT PN 6 Rimbo 2, Kabupaten Tebo, Jambi, Afdeling 1. Pada tahun 1995, komoditi di PT PN 6 unit usaha Rimbo 2 atau Rindu dikonversi dari nyur dan kakao menjadi komoditi kelapa sawit. Lalu kita masuk ke variabel Y-nya yaitu kinerja kerja. Pertama kita buat pengantarnya terlebih dahulu. Kinerja kerja seseorang merupakan hal yang bersifat individual karena setiap karyawan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam melaksanakan atau mengerjakan tugasnya. Atasan dapat mengukur cara kerja karyawan dengan melihat kinerja kerja dari masing-masing karyawan. Nah, selanjutnya kita masukkan dua definisi dari para ahli.
Kata kinerja kerja merupakan hasil kerja dari seseorang karyawan dalam pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan. Indriani 2014-20. Kinerja ialah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lalu Mangkunegara 2005-67. Nah, lalu kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kinerja kerja karyawan sangat penting bagi karyawan yang bertujuan untuk pencapaian suatu tujuan dari organisasi atau perusahaan. Dan sebuah kinerja kerja karyawan merupakan salah satu tanggung jawab yang diberi perusahaan kepada setiap karyawan. Untuk memperlihatkan hasil kerja dari masing-masing karyawan dengan adanya kinerja kerja ini, menurut Mangku Prawira dan Hubeis 2007-160. Ini kita masukkan faktor-faktor dari variabel Y ini. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik pegawai. Faktor-faktor intrinsik yang mempengaruhi kinerja kerja pegawai terdiri dari pendidikan, pengalaman, motivasi, kesehatan, usia, keterampilan, emosi, dan spiritual. Sedangkan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari lingkungan fisik dan non-fisik, kepemimpinan komunikasi vertikal dan horizontal, kompensasi, kontrol berupa penyediaan, fasilitas, pelatihan, beban kerja, prosedur kerja, dan sistem hukuman, dan sebagainya. Lanjut ke X1-nya, yaitu motivasi kerja. Pertama, kita buat pengantarnya terlebih dahulu. Dalam dunia kerja, karyawan atau pegawai harus memiliki semangat dalam bekerja. Semangat inilah yang menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan sebuah kinerja perusahaan atau instansi. Dengan kata lain, semangat tersebut dapat diartikan sebagai motivasinya dalam bekerja atau motivasi kerja. Kemudian kita masukkan definisi dari para ahli. Motivasi berarti pemberian atau penimbulan motif dan hal atau keadaan yang menimbulkan motif. Sedangkan motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja, di mana kuat atau lemahnya motivasi kerja seseorang karyawan ikut andil dalam menentukan besar kecilnya prestasi yang dicapai. Wexley dan Yuki dalam As'ad 2002. Kemudian kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri. Motivasi kerja adalah sesuatu yang mendorong seseorang baik berasal dari dalam maupun dari luar diri seseorang, sehingga seseorang tersebut akan memiliki semangat, keinginan, dan kemauan yang tinggi, serta akan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya demi keberhasilan mencapai tujuan bersama. Lalu kita masukkan indikator-indikatornya. Indikator motivasi kerja berdasarkan definisi motivasi kerja menurut Sondang P. Siagian 2008-138, terdapat 8 indikator motivasi kerja yang terdiri dari daya pendorong, kemauan, kerelaan, membentuk keahlian, membentuk keterampilan, tanggung jawab, kewajiban, dan tujuan. Nah, sehingga dapat dipahami semakin baik motivasi kerja dari perusahaan yang diberikan kepada karyawan, maka akan semakin bagus kinerja kerja karyawan. Selanjutnya kita masuk ke lingkungan kerja X2.
Selain motivasi kerja, lingkungan kerja juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi produktivitas dan semangat kerja karyawan. Tanpa lingkungan kerja yang baik, karyawan akan mudah bosan dan tidak betah untuk bekerja di tempat tersebut. Itu sebuah pengantarnya. Lalu kita masukkan definisi dari para ahli. Kehidupan sosial psikologi dan fisik dalam organisasi yang berpengaruh terhadap pekerjaan karyawan dalam melakukan tugasnya. Komarudin 2001-87. Lalu kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah keadaan di sekitar para pekerja sewaktu pekerja melakukan tugasnya, yang mana keadaan ini mempunyai pengaruh bagi pekerja pada waktu melakukan pekerjaannya dalam rangka menjalankan operasi perusahaan. Lingkungan kerja mempunyai makna yang penting bagi pekerja atau karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Lalu kita masukkan indikatornya. Indikator lingkungan kerja yang menjadi indikator-indikator lingkungan kerja menurut Sedar Mayanti 2001. Jenis lingkungan kerja menjadi dua, yakni lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik, semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu satu, lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan seperti pusat kerja, kursi, meja, dan sebagainya. Kedua, lingkungan perantara atau lingkungan umum. Dapat juga disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna, dan lain-lain. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan kerja, maka akan semakin bagus pula kinerja kerja karyawan. Kemudian kita masuk ke fenomena atau masalah penelitian. Sumber: Surat Keputusan Manajer Unit Usaha Rimbo 2 PT PN 6 nomor SK 11/RDU/2020. Dilihat dari tabel surat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 4 karyawan Afdeling 1, beberapa di antaranya dimutasi dari Afdeling 1 ke Afdeling 3. Hal ini juga bisa dilihat dari permasalahan pada karyawan yang dipindahkan dari tempat lama ke tempat yang baru. Dalam surat yang dilayangkan dari pihak manajemen perusahaan unit Rimbo 2 ini, 4 orang karyawan tersebut mereka merasa keberatan dimutasi oleh manajer perusahaan unit Rimbo 2. Dalam surat mutasi kerja ini tercantum adanya kesepakatan ASKEP unit usaha Rimbo 2 nomor S07/RDU/MJR/4/20 dan nomor S13/RDU/MJR/4/2020 serta mencantumkan nama-nama yang dimutasi antara 4 orang karyawan ini. Dalam hal tersebut, sebenarnya karyawan merasa keberatan dengan adanya mutasi kerja ini terhadap karyawan. Alasan karyawan keberatan dimutasi kerja selain sudah menetap kerja belasan tahun di Afdeling 1, mereka dipindahkan ke tempat kerja yang baru dan menimbulkan rasa ketidaksukaan karena adanya mutasi kerja terhadap para karyawan ini. Bahkan akan menimbulkan rasa penasaran terhadap diri, apakah kerja mereka yang kurang baik atau hanya sebagai penyegaran kinerja terhadap para karyawan ini. Kemudian kita masuk ke penelitian terdahulu. Contohnya yaitu dari
penelitian saya yang terdahulu, yaitu Ainanur Satria Tritayasa 2018 yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi, Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Kerja Karyawan PT Perkebunan Nusantara 4. Lalu kita cantumkan hasil dari penelitiannya. Kemudian penutup. Contohnya, berdasarkan surat layangan dari Kesepakatan Askep Unit Usaha Rimbo 2 nomor S-7-RDU-MJR-4-20 dan nomor S-13-RDU-MJR-4-2020, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. Nah, di sini baru kita bisa membuat judulnya, yaitu contohnya dari penelitian saya tadi. Kita bikin judulnya yaitu Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Kerja Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 6 Kabupaten Tebo Jambi Afdelin 1. Nah, di sini baru kita bisa bikin rumusan masalah atau penelitian, kemudian tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.